Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jangan bosan untuk tetap menjaga kesehatan tubuh dan tetap hidup sesuai dengan aturan protokol ya. Kegagalan bukanlah yang diinginkan oleh semua orang. Tidak ada seorang pun yang ingin mengalami kegagalan. Karena kegagalan adalah hal yang menyakitkan, memalukan, dan melukai. Namun, sesungguhnya di dalam kenyataan, semua orang pasti pernah mengalami kegagalan. Alkitab kita banyak mengisahkan tentang kegagalan. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus pun pernah mengalami kegagalan. Murid-murid yang selama 3 tahun selalu bersama dengan Tuhan Yesus, mendengarkan setiap pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, dan melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya tidak gagal, bukan? Tetapi mereka mengalami kegagalan juga. Setiap orang pernah mengalami kegagalan, itu pasti. Yang membedakan hanyalah bagaimana menghadapi kegagalan-kegagalan tersebut. Ada orang yang sekali gagal dia menyerah dan tidak lagi mau melakukan sesuatu. Tetapi ada orang juga yang justru tidak mau berbuat apa-apa karena takut gagal. Tetapi ada orang lain yang memakai kegagalan itu sebagai sebuah pijakan untuk melompat lebih tinggi dan dia lebih berhasil dari siapapun juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah seorang murid Tuhan Yesus yang seringkali mengalami kegagalan adalah Petrus. Bahkan Petrus pernah mengalami kegagalan yang sangat berat. Petrus atau Simon itu berasal dari Betsaida, tetapi kemudian tinggal di Kapernaum dan bekerja sebagai seorang nelayan atau penjala ikan. Nah, kita tahu keberadaannya sebagai seorang nelayan mau tidak mau menunjukkan sebuah kenyataan di dalam hidup Rasul Petrus, yaitu dia adalah orang yang sederhana dan tidak memiliki pendidikan yang tinggi, terutama di dalam hal agama. Andreaslah yang memperkenalkan Petrus kepada Tuhan Yesus. Yang luar biasa adalah ketika Tuhan Yesus memanggil Petrus untuk menjadi muridnya, Petrus segera meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan dan pergi mengikut Yesus. Melalui Alkitab, kita juga mengetahui bahwa Petrus adalah seorang yang dominan, emosional, paling menonjol dari semua murid yang lain, dan dia adalah murid kesayangan Tuhan Yesus selain Yohanes dan Yakobus. Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus bahwa Petrus akan menjadi fondasi gereja. Di atas batu karang yang teguh, Tuhan akan membangun gereja atau jemaat. Kita melihat kegagalan Petrus dan kita bisa memberikannya penghakiman kepada Petrus. Ketika melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus segera meminta supaya Tuhan Yesus menyuruhnya berjalan juga di atas air. Sayangnya, ketika Tuhan Yesus memberikan Petrus kesempatan untuk berjalan di atas air, Petrus hanya sempat berjalan beberapa langkah, karena kemudian dia goyah dan mulai tenggelam. Dia gagal, bukan? Dan kita menghakiminya dengan mengatakan bahwa Petrus kurang iman. Kalaupun Petrus gagal, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia gagal karena pernah mencoba. Sementara kita semua gagal karena belum pernah mencoba berjalan di atas air. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang penderitaannya,
Maka Petrus juga adalah seorang murid yang emosional yang dengan spontan memberikan pernyataan-pernyataan sebagai jawaban. Petrus pernah berkata kepada Tuhan Yesus, "Biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak." Petrus juga pernah berkata, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Tetapi sebelum ayam berkokok, Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Penyangkalannya terhadap Yesus tentu adalah sebuah kegagalan yang paling parah yang dialami oleh Petrus. Karena ketika dia sesumbar akan setia kepada Yesus, dia justru tidak bisa membuktikannya kepada Yesus. Pada saat dia harus setia, dia justru menyangkal Yesus 3 kali. Kemudian ketika Petrus sebagai seorang penjala ikan ingin kembali menjala ikan, Petrus juga gagal. Dia tidak mendapatkan ikan. Sampai Tuhan Yesus datang dan mengarahkannya untuk mendapatkan banyak ikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Petrus adalah kegagalan yang beruntun, dan tentu bisa membuat seseorang itu menjadi kurang lagi bersemangat untuk melanjutkan panggilannya. Mari kita melihat apa yang ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Ini adalah pernyataan Tuhan Yesus bahwa bukan kita, bukan Petrus, bukan murid-murid yang lain yang memilih Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan, tetapi justru Tuhanlah yang memilih kita untuk menjadi murid-muridnya. Yesuslah yang memilih 12 murid untuk selalu bersama-sama dengannya, belajar darinya, dan juga menghasilkan buah. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus dengan sangat jelas melihat kegagalan-kegagalan dari Petrus. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah membuang Petrus dan menganggapnya sebagai orang yang gagal dan tidak mungkin berhasil. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan sudah memilih seseorang untuk pergi dan menghasilkan buah, Tuhan akan mempertahankan orang tersebut sampai orang tersebut bisa benar-benar menghasilkan buah. Tuhan Yesus sendiri sudah berkata bahwa di atas batu karang itu Tuhan akan membangun jemaatnya. Kalau kita melihat dari kitab Kisah Para Rasul, maka kita akan menemukan sebuah realitas yang berbalik 180 derajat dari seorang Petrus. Dari seorang Petrus yang gagal karena lebih mengutamakan emosi, spontanitasnya, maka melalui Kisah Para Rasul kita melihat seorang Petrus yang bekerja untuk Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Petrus digambarkan dengan gerakan-gerakan yang luar biasa untuk membangun gereja-gereja, untuk membangun tubuh Kristus. Betul, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gerakan-gerakan yang ada di dalam hidup Petrus adalah datang dari kekuatan Roh Kudus.
Tetapi kita dapat belajar bahwa Petrus yang seringkali mengalami kegagalan itu masih bersedia untuk bangkit kembali, bahkan melompat jauh lebih tinggi untuk mencapai sebuah keberhasilan, yaitu menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Petrus tidak berhenti, Petrus tidak menyerah. Demikian juga dengan halnya Tuhan. Tuhan pun tidak pernah berhenti dan menyerah untuk memakai Petrus, hanya karena Petrus seringkali mengalami kegagalan di masa lalunya. Apakah kita takut mengalami kegagalan? Kegagalan menunjukkan bahwa kita pernah berupaya. Tapi tentu ketika kita berupaya dan masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melanjutkan upaya-upaya kita, kita harus memakai kegagalan itu untuk menjadi sebuah lompatan sehingga kita bisa melompat jauh lebih tinggi. Jangan takut untuk gagal, tetapi pakailah kegagalan itu sebagai pijakan untuk melompat lebih tinggi. Tuhan yang memilih dan memanggil kita untuk menghasilkan buah, Dia juga yang akan menyertai kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan beserta kita. Amin.